dan sakit kepala tung budrek tak tung gal tangkapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. I got so much more. Moth E2 Burkanda. Sakara Kita Sirius. Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts to the wall. Where that thing, bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rininta Rizky Ramadhani dengan narasumber saya dengan Mbak siapa? Dwi Putri Ambarul Fatinah, biasa dipanggil Fatin. Kita akan podcast bersama dengan Mbak Fatin tentang SMK Thoriqul Ulum Pacet. Mbak Fatin, apakah sekarang bersekolah di SMK Thoriqul Ulum? Apakah benar Mbak Fatin? Iya, benar. Oh ya, boleh dijelaskan tentang SMK Thoriqul Ulum Pacet? Iya, boleh. SMK Thoriqul Ulum yaitu sekolah menengah kejuruan yang berada di Jalan Hansip, nomor 1, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. SMK Thoriqul Ulum berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet. Kepala Sekolah SMK Thoriqul Ulum yaitu Bapak Dr. Haji Munawir MPDI, sekaligus pendiri Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Ulum. SMK Thoriqul Ulum didirikan pada tanggal 1 Juli 2010. Di SMK Thoriqul Ulum juga memiliki guru-guru yang kompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan membuat siswa SMK Thoriqul Ulum tidak keberatan dengan tugas mereka. SMK Thoriqul Ulum dilengkapi dengan ruang BLK atau Balai Latihan Kerja, juga dilengkapi dengan ruang lab yang terdapat di setiap jurusan. Di SMK Thoriqul Ulum juga ada kantin dan juga perpustakaan. Di SMK Thoriqul Ulum ada pembiasaan mengaji, sholat duha, dan pembacaan wirid. Di saat mengaji, kita biasanya membaca Al-Quran. Jika ada yang masih belajar membaca Al-Quran, bisa membaca Iqra, dan untuk siswi yang udur bisa membaca Diba. Di saat mengaji, kita juga menghafal juz 30 dan bacaan sholat. Sekarang kelas berapa Mbak Fatin? Saya sekarang kelas 12 mengambil jurusan TKJ. Apa itu TKJ? Teknik Komputer dan Jaringan. Ngomong-ngomong, di sekolah SMKTU ada berapa jurusan? Di sekolah SMKTU ada 3 jurusan. Apa saja itu? Pertama yaitu TKJ, kedua TBSM, dan yang terakhir TBS. Boleh dijelaskan apa itu TKJ, TBS, TBSM? Iya, boleh. Yang pertama yaitu jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan Dasar. Kita di jurusan TKJ biasanya diajarkan untuk instalasi software dan merangkai hardware. Kita juga diajarkan mendesain di Photoshop CS6. Kita biasanya juga diajarkan menyeting router seperti router tenda, ZTE, dan Totolink. Yang kedua yaitu jurusan TBS atau Tata Busana. Jurusan TBS diperuntukkan untuk siswa mengembangkan minat dan bakat dalam hal menjahit dan juga dalam bidang fashion. Dan yang terakhir yaitu TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor. Untuk jurusan TBSM mempelajari tentang cara membuat, merancang, dan mengembangkan alat-alat transportasi darat terutama sepeda motor. Kalau boleh tahu, jurusan apa yang paling diminati di SMK Thoriqul Ulum? Untuk jurusan yang paling diminati di SMK Thoriqul Ulum yaitu jurusan TKJ. Kenapa banyak yang minat TKJ padahal itu terbilang itu sangat sulit? Saya juga nggak tahu ya. Lalu
Ada apa saja di SMK Thoriqul Ulum? Di SMK Thoriqul Ulum ada ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Juga ada beasiswa. Beasiswa itu untuk kategori murid apa saja Pak Fatin? Beasiswa di SMK Thoriqul Ulum yang pertama untuk murid yang yatim piatu, Iya. yang kedua yaitu untuk murid yang berprestasi di setiap jurusan. Jadi satu jurusan ada satu siswa yang berprestasi yang mendapat beasiswa. Iya, betul. Lalu apakah anak yatim piatu yang ada di SMK Thoriqul Ulum mendapat beasiswa? Iya, seluruh anak yatim piatu di SMK Thoriqul Ulum mendapat beasiswa, lebih tepatnya di seluruh yayasan pendidikan Pondok Pesantren Thoriqul Ulum. Ada ekstrakurikuler apa saja Mbak Fatin? Di SMK Thoriqul Ulum ada ekstrakurikuler pramuka. Untuk yang kelas 10 diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka di hari Sabtu setelah pembelajaran. Untuk yang kelas 11 tidak diwajibkan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada jurnalistik dan tari. Untuk olahraga ada futsal. Kenapa kok tidak kelas 11 itu tidak diwajibkan? Karena kelas 11 adalah dewan ambalan, jadi tidak diwajibkan mengikuti pramuka. Siapa yang minat di dewan ambalan silakan, kalau tidak minat ya tidak apa-apa. Seperti itu ya. Kan tadi di ekstrakurikuler ada jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Kalau boleh tahu. Jurnalistik ialah ekstra yang mengembangkan potensi diri melalui karya-karya dalam bentuk tulisan. Biasanya jurnalistik itu mengisi mading, membuat berita, mencari berita, dan membuat buku. Seperti itu ya. Iya. Untuk ekstrakurikuler tari itu tari tradisional atau modern? Untuk ekstrakurikuler tari di SMK Thoriqul Ulum menggunakan tari kreasi. Jadi tarinya itu kombinasi antara tari modern dan tari tradisional ya. Iya, kombinasi antara dua tari tersebut. Lalu untuk intrakurikuler itu apa? Di SMK Thoriqul Ulum intrakurikulernya yaitu OSIS. Kamu ikut OSIS? Ya, saya ikut OSIS, jabatan saya sebagai sekretaris. Sekretaris, tugas sekretaris itu apa? Tugas sekretaris biasanya membuat proposal, membuat daftar hadir saat rapat OSIS, juga membuat notulen rapat. Apakah sangat sulit? Bagi saya mudah karena saya sudah terbiasa menjadi sekretaris OSIS semenjak saya MTS. Apa yang membuat Mbak Fatin minat menjadi OSIS? Saya minat menjadi OSIS karena saya suka berorganisasi dan bersosialisasi. Saya menjadi anggota OSIS semenjak saya MTS. Sudah dari MTS ya? Iya. Ini Mbak Fatin ini sudah lama ikut OSIS? Ya lumayan lama karena semenjak MTS kelas 7 saya sudah mengikuti OSIS sampai dengan sekarang. Sekarang kan bulan Agustus ya. Di SMK Thoriqul Ulum ada kegiatan apa? Untuk sekarang di SMK Thoriqul Ulum ada kegiatan latihan gerak jalan yang dibina langsung oleh Koramil Pacet. Apakah tidak ada kegiatan untuk memperingati HUT RI ke-78 tahun ini seperti class meeting? Sebenarnya tidak ada karena di SMK Thoriqul Ulum sekarang ada kegiatan OSIS. Kegiatan apa itu? Kegiatan OSIS bulan ini yaitu pembacaan visi misi oleh calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Kalau boleh tahu, kandidat OSIS ini dari kelas berapa? Untuk kandidat ketua dari kelas 11 dan untuk kandidat wakil ketua OSIS dari kelas 10. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini saja. See you next time di podcast selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.